Warganet ramai membandingkan kualitas jebol Akademi Indosiar dan KD. Hal itu bermula dari postingan salah satu jebolan KD ke-1, yakni Safa yang menyindir April terlalu berlebihan dalam bernyanyi, sehingga membuat nada lagu menjadi campur aduk. Sontak unggahan tersebut ramai diserbu warganet di media sosial. Warganet pun menilai jika kualitas suara Safa tak lebih baik dari April. Safa harusnya belajar lagi dari April untuk improvisasi lagu, ucap salah satu netizen. Kedekatan April dengan sosok pria misterius semakin terbongkar. Hal itu berawal dari jejak rekam yang terjadi saat April masih menjadi peserta dangdut Akademi 7. Pria tampan itu selalu mendukung April dari jauh, bahkan memberikan gift pada April. Sontak hal itu ramai jadi perbincangan di media sosial. Namun April masih memilih diam dan tak ingin klarifikasi. Banyak warganet menduga April tak ingin ungkapkan karena merasa tak enak hati dengan Robby yang selama ini disisihnya. Sama Arbel suka berantem nggak? Sering ya? biasa manusiawi Sama adik kakak ya? Gamut. Kepikiran kuis bang, jadi kepikiran kuis. Ayo bang Cian dong. Kebiran itu. Jadi bagaimana dia? Kenyang. Aku tadi di rumah. Jam berapa? Lebih tepatnya sih. Gua katanya. Iya ayo. Duet sama April. Iya sayang. Bilang sama April mau duetnya bulan April atau bulan Maret? Guys, mungkin kan tadi sudah beberapa info ya terkait Safa ya yang menyindir, katanya sih diduga menyindir DA7 gitu guys ya. Nah ini ada ya cuitannya si Mbak Iis, katanya masih audisi udah kayak konser besar. Wow, katanya ketar-ketir nggak tuh, katanya gitu guys ya. Nggak kalah sama Lesti katanya si Safa ini guys. Ini ucapan dari Mbak Ibu dari Istahlia ya. Nah ini kita lihat seperti apa, dan ini tuai kritikan dari netizen, katanya kok disamain dengan Lesti, bagaikan bumi dan langit gitu guys ya. Jauh banget, bagaikan bumi dan laut gitu, jaraknya jauh gitu, katanya sih seperti itu para netizen ya. Sebetulnya jangan banding-bandingkan dengan Lesti gitu guys. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys. Gak kalah dia, jiwanya rasanya improvisasi. Cindailah tidak berhias. Suaranya mah bagus banget ya Lesti ya. Nah ini kita lagi guys. Saiful Jamil kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya ia kembali mengungkapkan siap untuk menjadi juri Dangdut Akademi 8 nanti. Namun ia memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Ibu Harsiwi selaku pemilik Indosiar. Ia hanya ingin menjadi juri yang jujur dan sepenuhnya menilai peserta tanpa harus ada gimmick apapun. Apalagi harus mengalah dengan adanya virtual gift. Sontak hal itu mendapatkan dukungan penuh dari warganet. Waduh, seperti siapa menyindir Tasya ya? Ya, katanya demi apa loh? Ini beneran loh, ini beneran serius, ini beneran. Mimpi apa ya? Aku wow, 4,4 juta guys ya si April. temenan sama April loh guys. Gak pernah nyangka aku bisa berteman sama April, sama sang idola aku ya. Tuh lihat, ya berteman dong guys, gak sombong dong, berteman loh sama April. Suatu kebanggaan pokoknya. Ya ternyata April baik hati loh guys. Tadi aku sempat ngobrol loh sama April di live ya. Pokoknya senang banget, pokoknya senang banget. Lagu dangdut itu harus dengan pure dangdutnya. Kayak waktu itu belum lama saya ketemu dengan wartawan. Lagu dangdut zaman sekarang terlalu banyak proses nggak tuh. Tapi kalau dangdut gitu aja, anak muda mau Gen Z apa tuh nggak tertarik ya. Pokoknya April yang pantas, April suaranya bagus dibanding siapa di Derponi guys ya. Selalu disebanding-bandingkannya karena April dan Lesti itu ya punya keunikan sendiri gitu ya. Nah selfie sama enak banget, klasik enak banget, syahdu katanya gitu guys. Orang-orang Jepang segala macam dia tanya, karena waktu kan sempat banyak koplo, ina itu ya. Nah itu mereka pertanyakan, Elvi dia bilang itu kemana? Dangdut pure itu kemana? Yang seperti You waktu itu pernah show di Jepang, tapi kok sekarang nggak ada? Mereka yang tanya, kenapa tidak dikembalikan lagi seperti waktu itu? Mereka soalnya lebih suka dengan pure gitu, pure dangdut itu dia suka banget gitu loh. Karena di notasinya juga enak terasa kan. Sekarang kan suka dirubah-rubah. Is okay kayak penyanyi yang di kompetisi untuk berlomba. Is okay, saya akuin memang perlu ya pembenahan atau mungkin mau improv yang lebih keren lagi, mau menyesuaikan dengan anak muda yang sekarang ini, oke, maafi muskilah. Tapi tetap saya berharap harus cocok dengan kemauan lagu itu. Tuh, benar ya. Yang menghujat.
Nah, ini konser-konser ya di Indosiar ya, perbandingan dengan KDI ya. Waduh. Sekarang lagi viral tentang anak sebelah yang nyindir-nyindir anak Akademi 7, terutama nyindir April, membanding-bandingin dirinya sama April. Sekarang aku tanya, kamu bandinginnya dari segi apa? Dari segi top 8-mu itu. Dari segi suara aja kamu sudah kalah. April kamu banding-bandingin sama dirimu. Dwi, apa kabar kamu? Kamu Panas banget. Dunia dangdut lagi nggak baik-baik aja. Satu pernyataan langsung bikin jagat maya meledak. Pro kontra di mana-mana, netizen sampai saling serang. Safa KDI tiba-tiba melontarkan kritik pedas ke April DA7. Katanya, gaya nyanyi April terlalu berlebihan sampai bikin lagu terasa campur aduk. Tapi yang bikin kaget, bukannya didukung, Safa justru kena serangan balik bertubi-tubi dari netizen. Loh, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini kritik jujur dari sesama penyanyi atau malah jadi bumerang? Siapa yang benar? Siapa yang berlebihan? Dan kenapa perdebatan ini makin panas setiap detiknya? Simak sampai akhir karena faktanya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu kira. Dunia hiburan tanah air kembali diramaikan dengan polemik yang melibatkan dua penyanyi muda berbakat, yakni Safa dan April. Perdebatan ini bermula dari sebuah pernyataan yang disampaikan Safa dalam sebuah kesempatan wawancara. Ia menyoroti gaya bernyanyi April yang dinilai terlalu banyak menggunakan improvisasi. Pernyataan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari publik. Tidak sedikit yang menilai komentar tersebut sebagai kritik teknis, namun sebagian lain menganggapnya sebagai sindiran yang cukup tajam di ruang publik. Dalam keterangannya, Safa mengungkapkan bahwa improvisasi memang merupakan bagian penting dalam bernyanyi, khususnya dalam genre dangdut. Namun, ia menilai bahwa penggunaan improvisasi yang berlebihan dapat mempengaruhi struktur lagu. Safa bahkan menyebut bahwa dalam beberapa momen, teknik tersebut membuat lagu terasa tidak utuh. Pernyataan ini menjadi sorotan karena dianggap menyentuh aspek fundamental dalam teknik vokal. Publik pun mulai memperdebatkan apakah kritik tersebut merupakan pandangan profesional atau sekedar opini subjektif yang disampaikan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Reaksi publik terhadap pernyataan tersebut terbilang sangat cepat dan masif. Dalam hitungan jam, berbagai platform media sosial dipenuhi komentar yang membahas pernyataan Safa. Banyak pengguna internet yang langsung memberikan pembelaan terhadap April. Mereka menilai bahwa improvisasi yang dilakukan April justru menjadi ciri khas yang membedakannya dari penyanyi lain. Di sisi lain, ada pula yang mencoba melihat pernyataan Safa dari sudut pandang teknis. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut tidak hanya menjadi perdebatan biasa, tetapi juga membuka diskusi lebih luas tentang teknik bernyanyi. Sejumlah netizen bahkan memberikan komentar yang cukup tajam terhadap Safa. Mereka menyebut bahwa kemampuan improvisasi April berada pada level tinggi yang tidak mudah ditiru. Beberapa komentar menyarankan agar Safa lebih fokus pada pengembangan diri daripada memberikan kritik kepada sesama penyanyi. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana loyalitas penggemar terhadap idolanya dapat mempengaruhi arah opini publik. Dalam banyak kasus, kritik yang disampaikan kepada figur publik seringkali dianggap sebagai serangan pribadi oleh para penggemar. Di tengah derasnya kritik terhadap Safa, muncul pula kelompok yang memberikan dukungan. Mereka menilai bahwa apa yang disampaikan Safa merupakan bentuk kejujuran dalam menilai kualitas vokal. Kelompok ini berpendapat bahwa dalam dunia musik, kritik merupakan hal yang wajar dan diperlukan untuk perkembangan seorang artis. Namun demikian, mereka juga mengingatkan bahwa cara penyampaian kritik di ruang publik perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perdebatan ini pun semakin kompleks karena melibatkan berbagai perspektif yang berbeda. Jika ditinjau dari sudut pandang musik, improvisasi memang memiliki peran penting dalam memperkaya penampilan seorang penyanyi. Namun dalam praktiknya, improvisasi harus tetap memperhatikan struktur lagu agar tidak mengganggu keseluruhan komposisi. Hal inilah yang menjadi dasar dari pernyataan Safa. Meski demikian, banyak musisi berpendapat bahwa batasan dalam improvisasi bersifat relatif. Setiap penyanyi memiliki gaya dan interpretasi yang berbeda terhadap sebuah lagu. Oleh karena itu, penilaian terhadap teknik vokal seringkali bersifat subjektif. Seiring dengan viralnya perdebatan ini, muncul berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan netizen. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan adanya rasa iri terhadap popularitas April. Namun hingga saat ini, tidak terdapat bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Safa sendiri tidak pernah menyatakan adanya motif pribadi dalam komentarnya. Spekulasi lain menyebut bahwa kontroversi ini sengaja dimunculkan untuk meningkatkan popularitas. Namun seperti halnya isu sebelumnya, dugaan ini juga belum dapat diverifikasi kebenarannya. Waduh guys ya, itu terkait sama kayak sindir April DA7 karena gaya nyanyinya yang terlalu berlebihan ya. Waduh, mungkin kalian punya komentar ya, tim mana nih antara Safa KDI dengan April? Kalian bisa tulis kalau komentar kalian lebih mendukung
Syafa, atau kalian lebih mendukung April, atau kalian lebih mendukung KDI ya, anggota DPI KDI atau DA7, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian infonya guys, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kacau lancar ya guys ya. Sekian infonya dan see you guys.